Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Marilah kita sama-sama memberikan syukur kita karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memberikan syukur kami melalui puji-pujian dan penyembahan yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari dengan segenap hati kita mau menyatakan besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu
dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari sembah Tuhan, mari agungkan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu, sebab nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa. Darah-Mu membebaskan, darah-Mu menebus dosa, darah-Mu menyucikan. Kami bersyukur, haleluya, terima kasih, haleluya. Oh sama Tuhan, Kau layak terima puja. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali menyatukan hati kita untuk belajar bersama di dalam Selamat Pagi Bapa. Masih dalam tema yang sama selama 1 bulan, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang batu hidup yang taat. Batu hidup yang taat. Terlebih dahulu kita akan membaca dalam Lukas 5 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Lukas 5 ayat 3 sampai yang ke-6. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia di sini Yesus, duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Puji nama Tuhan, saudara. Dari kisah ini kita akan belajar bersama-sama tentang taat. Dari yang kita baca bersama-sama, di sini ada pesan yang tersembunyi tentang sikap kerendahan hati Petrus yang mau mendengar masukan atau arahan orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa Petrus ini bukan
nelayan yang baru belajar. Istilahnya bukan nelayan yang baru kemarin sore. Petrus sudah bertahun-tahun sebagai nelayan, tetapi karena kerendahan hati Petrus, maka Petrus melakukan apa yang Tuhan perintah. Bapak Ibu Saudara, pasti Petrus tahu bahwa dia semalam-malaman di tengah laut, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Yesus menyuruh, maka Petrus melakukannya. Dan dari ketaatan Petrus ini menghasilkan berkat yang berlimpah, berupa tangkapan ikan yang banyak, bahkan jala mulai koyak. Dengan ketaatan Petrus ini, karena Petrus taat, akhirnya Yesus menyuruh menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Orang yang taat adalah orang yang mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang bijak, seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang melakukan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan atau tidak mendengarkan adalah orang-orang yang bodoh. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan, dan ia sama sekali tidak melakukannya, adalah orang-orang yang bodoh. Tertulis dalam Matius 7 ayat 26. Nah, orang-orang yang taat akan mendapatkan berkat. Tetapi bagaimana jika tidak taat? Orang yang tidak taat, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Orang-orang akan tersandung. Bapak Saudara, batu hidup yang taat adalah batu hidup yang kehidupannya berpadanan dengan kehendak Tuhan. Jika kita hidup dalam ketidaktaatan, melawan perintah Tuhan, maka kita bukan orang-orang yang mendapatkan berkat. Mari kita bersama-sama belajar menjadi batu hidup yang taat. Ketidaktaatan, melakukan perintah Tuhan, atau memiliki gaya hidup duniawi, kita seperti batu yang mati. Kita tidak bisa menjalankan fungsi atau peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa menjadikan hidup kita sebagai orang yang mencerminkan umat Tuhan yang sudah menerima penebusan. Sangat menyedihkan apabila ada seseorang yang menjadi batu yang mati dan menjadi batu sandungan. Mari kita menjadi batu yang hidup, yang taat pada firman Tuhan, yang taat pada Tuhan. Bapak Saudara, Tuhan tidak mencari orang-orang yang menguasai isi Alkitab secara lancar, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mengasihi Dia, yang mau taat kepada
Tuhan. Mari kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati untuk taat pada Tuhan, menuruti Tuhan sebagai batu hidup yang mau taat. Tuhan mau menaruh kita di bawah, di atas, atau di tengah, kita mau taat terhadap kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang mengajarkan kita untuk menjadi batu hidup yang taat. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang batu hidup yang taat. Mari Tuhan, beri kami kekuatan untuk memiliki hati yang taat pada Tuhan. Terima kasih Yesus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Sungguh kami bersyukur tiap hari kami boleh belajar bersama tentang firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Dan kini tiba saatnya kita akan dengarkan info sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap pukul 5 sore. Dan di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan, dari pagi hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu pimpinan Tuhan, kami perlu Roh Kudus memberkati setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur.